Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Bapak Andri Noviar, AM Eskom Mkom, selaku dosen pengampu matkul pengantar teknologi informasi. Di sini saya ingin menyampaikan materi bab 2 mengenai Central Processing Unit atau CPU. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Ini pengertian CPU. CPU singkatan dari Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak atau software. Nah, dia mengolah data tersebut lalu mengkoordinasikan kerja seluruh komponen komputer. Jadi, CPU sering disebut sebagai otak komputer karena mengatur semua aktivitas di dalam sistem komputer. Oke, lanjut. Ini merupakan komponen CPU. Jadi ini terdapat ada ALU, control unit, dan register. Ini sama ada ALU. ALU itu ada arithmetic and logic unit. Ya, yang bertugas melakukan mengolah data yang berbentuk angka. Lalu ada CU, control unit. Dia yang mengatur jalannya seluruh proses. Yang ini register. Register ini tempat penyimpanan sangat kecil dan sangat cepat di dalam CPU. Dia berfungsi untuk menyimpan data sementara ya, yang sedang diproses oleh CPU. Nah, di sini terdapat sistem bus ya. Ada control bus, data bus, dan address bus ya. Bus ini merupakan jalur komunikasi di dalam komputer. Ya, ini tadi ALU melakukan perhitungan dan operasi logika, control unit untuk mengendalikan dan menjalankan instruksi, register menyimpan data sementara dengan sangat cepat. Dan bus ini data bus untuk mengirim data, address bus untuk mengirim alamat memori, sedangkan control bus untuk mengirim sinyal perintah. Lanjut, ini fungsi CPU. Yang pertama ada start. Jadi, fungsi yang pertama ini untuk menjalankan perhitungan, logika, dan instruksi program. Lanjut kedua, dia mengambil instruksi berikutnya. Dia mengatur bagaimana perangkat input, output, dan penyimpanan bekerja. Ini termasuk sirkus fetch. Lalu masuk ke mengeksekusi instruksi. Nah, ini semua perintah yang berasal dari software diproses oleh CPU. Lalu masuk ke halt. Ini CPU itu memastikan seluruh perangkat bekerja sesuai urutan dan waktu yang tepat. Dan dua ini termasuk siklus eksekusi. Oke, lanjut kita cara kerja CPU. Nah, pada gambar ini terlihat 3 komponen utama yang saling terhubung melalui sistem bus, yaitu ada CPU, memori, dan input and output. Ketiganya berkomunikasi menggunakan 3 jenis bus, ada jenis bus control bus, address bus, dan data bus ya. Jadi CPU itu meminta instruksi ke memori lewat address bus. Memori ini mengirim data ke CPU lewat data bus. Lalu CPU mengatur jalannya proses dengan sinyal control bus. Lalu CPU membaca input dan mengirim hasil ke output lewat bus yang sama. Semua komunikasi terjadi melalui sistem bus sebagai jalur utamanya. Oke, lanjut. Nah, ini ada bagian-bagian CPU. Di dalam CPU terdapat beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing yang saling berkaitan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Nah, dia menyediakan dan menyalurkan listrik ke semua komponen komputer. Menggunakan arus listrik AC menjadi DC yang aman untuk komponen. Kenapa penting? Karena tanpa power supply, komputer sama sekali tidak bisa menyala. Oke, lanjut, motherboard.
Motherboard adalah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Jadi dia mengatur komunikasi antar komponen seperti CPU, RAM, VGA, dan penyimpanan. Kenapa penting? Karena motherboard ini tulang punggungnya komputer. Oke, lanjut ke hard disk. Hard disk ini disebut juga dengan hard drive. Dia merupakan media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Hard disk terdiri atas 3 bagian utama, yaitu piringan magnetik, bagian mekanis, serta head untuk membaca data. Lanjut ke RAM. RAM adalah Random Access Memory. Dia merupakan perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Jadi, semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau data yang tersimpan dihapus, ya. Jadi, data di RAM hilang ketika komputer dimatikan, ya. Nih, selanjutnya CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory. Dia merupakan sebuah piringan kompak dari jenis piringan optical disc, ya, yang dapat menyimpan data. Dia merupakan yang membaca CD atau DVD, menyimpan dan mengambil data hingga 700 MB. Kondisinya sekarang sudah jarang digunakan karena sekarang lebih banyak memakai USB dan internet, ya. Dan lanjut, nih ada VGA card. VGA card itu komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer, ya. Dia sangat penting untuk game, editing, video, animasi, dan desain grafis, ya. Lanjut, ya, di sini ada kabel data. Kabel data ini mempunyai fungsi penting, yaitu untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya, ya. Lanjutnya, ini ada prosesor. Prosesor ini adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer, ya. Seperti contohnya Intel Core i3, ada juga Intel Core i5, ada Intel Core i7, ya, dan lain sebagainya. Lanjut, kita ada bagian ini LAN card atau Local Area Network, ya. Dia mempunyai fungsi sebagai penghubung antar komponen satu dengan komputer lainnya. Biasanya digunakan untuk warnet, kantor, jaringan lokal antar komputer, ya, seperti itu. Nah, lanjut, ini yang terakhir, bagian CPU yang terakhir yaitu kabel UTP. Kabel UTP ini mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tapi tidak memiliki kabel UTP, maka sangatlah mustahil kita dapat melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, ya. Nah, jadi ini wajib digunakan jika memakai LAN card untuk koneksi antar komputer, ya. Oke, baik, sekian dari penjelasan materi ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.